Ada filosofinya kayak itu atau itu apa? Makanya kalau di kampung tuh nyebut nama asli orang nggak kenal. Nggak kenal. Tapi kalau nyebut julak atoy tambahnya kenal tuh. Oh, makin dikenal. Iya. Jadi setiap orang yang ngikut itu menang semuanya. Dianggapnya menang. Jadi orang tuh menang, disuruhnya ngirimi biaya ini apa segala. Wah, kacau itu. Ada misalnya orang minta bantuan, minta sumbangan dana. Ada yang lagi membutuhkan. Bantu nge-share. Ternyata beritanya itu orang tuh nggak ada sudah yang diminta bantuan tuh nggak ada. Dia ngumpulkan banyak itu. Akhirnya sempat dilacak, ditelepon, langsung orang ngomel-ngomel lalu kena blokir. Nah, yang banyak yang mana? Kalau semuanya sama banyak. Kalau IG itu sekarang itu ada sekitar 2 juta. Wah, itu yang belum bolong. Oh, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, terutama buat Sobat Busama ID dimanapun berada. Kembali lagi kita di program podcast Tea Time bersama saya Muhammad Haidir yang akan memandu proses podcast Tea Time ini selama beberapa menit ke depan. Bersama saya, ini kita kedatangan tamu lagi. Tamu ini kalau dibilang spesial, kayaknya sangat spesial ya. Nah, lebih ke spesialnya lah. Tapi nanti kita akan lihat dan saya yakin hampir rata-rata Sobat Busama ID sekalian yang menyaksikan podcast Tea Time ini akan kenal dengan tamu kita kali ini. Kita sapa ini. Oke. Saya panggil Julak Atoy. Julak Atoy. Nama lengkapnya siapa? Nih mau tahu nih Sobat. Nama lengkap ini biasanya orang nanya nama lengkap tuh biasanya minta minta nomor rekening. Oh gitu. Jadi kalau di nomor rekening tuh baru kelihatan nama. Oh gitu. Jadi kalau nama itu dirahasiakan. Oh dirahasiakan. Ada kaitan dengan Atoy-nya enggak? Nggak ada. Oh nggak ada. Pokoknya kada ada nyambung sama sekali, benang merahnya nggak ada. Oh nggak ada. Jadi cukup Julak Atoy. Mahal sekali berarti. Iya kalau nama. Soalnya kalau sudah tahu nama, manggilnya nama kan nak. Oh, jadi biar lebih apuah ya kalau Julak Atoy. Ada filosofinya kayak itu. Atoy itu apa? Atoy ini sebetulnya nama orang biasa aja. Kebetulan di kampung itu ada tokoh masyarakat namanya Atoy, Julak Atoy. Jadi pas lagi buat video kalau siapa nih namanya karakter pakai ingat nama itu, sebut nama itu aja Julak Atoy. Sekalinya sampai sekarang melekat. Dan bahkan mungkin orang lupa nama aslinya. Nama asli nggak ada. Makanya kalau di kampung tuh nyebut nama asli orang nggak kenal. Tapi kalau nyebut Julak Atoy tambahnya kenal tuh. Oh, makin dikenal. Iya. Ini lebih kemana kontennya? Sebelum kita masuk ke tema intinya sebenarnya masalah hoax nanti. Iya. Tapi ini Sobat Busama ID ini kan juga mau tahu, mau lebih kenal ini dengan Julak Atoy walaupun sudah terkenal. Kan itu. Iya. Pian ini sudah terkenal ini Julak Atoy. Iya kan gitu kan. Tapi mau lebih kenal, lebih dekat gitu loh. Jadi lebih kemana Julak Atoy ini? Kontennya lebih kemana? Konten Julak ini lebih ke komedi. Komedi kampung. Soalnya kan komedi kampung tapi pakai bahasa Banjar. Oh gitu. Soalnya memang Julak tuh ketujuh bikin video yang tema kampung. Biar mengingatkan kita bahwa suasana kampung tetap ada. Karena kan beberapa tahun kemudian hilang, sudah lenyap, sudah. Kayak contoh Jamban. Masih ada lah Jamban ini. Nggak ada. Bahasa Banjar ada apa-apa? Paham Jawa. Paham. Jadi kayak Jamban. Zaman dulu kan Jamban ada nih. Makanya bikin suasana Jamban. Karena beberapa tahun kemudian hilang Jamban sudah. Jadi mengangkat suasana kampung, pakai bahasa Banjar. Berarti tetap ada edukasinya lah. Apa yang edukasinya dari ini kan komedi. Iya. Komedi itu orang lebih ke berarti ini begayaan berarti ini kan bahasanya begitu. Iya, bujur. Nah, apa konteks edukasinya dari kontennya Julak ini? Edukasinya tuh yang pasti mengajari orang bahasa Banjar bahwa ya kan. Habis itu dengan edukasinya kita menjaga kata-kata. Karena Julak kalau mau video tuh menjaga kata-kata kasar, kata-kata sumpah tuh jarang dipakai, bahaya soalnya yang nonton itu
bukan orang tua aja, kekanakan. Jadi edukasinya menjaga adab dalam dalam berucap-ucap pula. Nah itu salah satunya. Berapa followernya nih? Lu Kalau- gimana? Ke medsos ya? Medsos. Medsos. Atau apa? Mau yang mana nih? IG, YouTube, Facebook. Iya. Yang mana? Yang banyak yang mana? Kalau Semuanya sama, banyak. kalau IG itu sekarang itu ada sekitar 2 juta. Wah. Itu yang belum follow. Yang follow berapa? 54-an lah. 54.000. Oh, iya. Kalah Bu sama ini nih. Kada lawas naik. Iya. 54.000. Itu di Di IG. Kalau YouTube? Kalau YouTube, kalau dulu Subscribe yang subscribe itu 200-an. 200.000. 200.000. Sudah berapa kali kena sekarang kena blokir. Kena blokir, kena hak cipta lagu. Oh. Dulu sempat kena hacker juga, jadi sudah. Tapi kalau 200.000 nih kita sudah membayangkan penghasilannya Julak ini luar biasa ini. Sedikit. Sudah berapa rumah, sudah berapa... Ya. Rumah yang itu nalego-leguan rumah. Kalau TikTok ada juga, TikTok ada itu 100 ribuan lah. 100.000. Nah itu pundinya berarti masing-masing tuh masuknya. Beda-beda Beda ya? masing. Itu nomor rekening beda-beda tuh berarti. Tetap satu sama. Tetap satu. Oh, beda-beda. Berarti kalau kita lihat Julak lah, berarti Julak ini memang sekarang aktifnya di situ aja ya? Di situ aja. Atau ada kerja sampingan yang lain? Ada. Kalau dulu memang kan gawean bagian nano di leasing motor. 10 tahun itu sudah. Cuma kalau lawasan ya jadi 10 tahun dulu di leasing. Tiba-tiba 3 tahun kemudian kan dipecat gitu. Kenapa dipecat? Biasa kalau di leasing itu kan kalau kita kada capai target Oh ya. sudah KO. Jadi pas dipecat itu berdoa dan Tuhan, ya Allah berikanlah pekerjaan yang sesuai dengan hobi. Itu 10 tahun yang lalu. Setelah itu 2 minggu kemudian ternyata diterima begawi di leasing lagi. Habis itu pas sudah lama dipecat lagi kan udah capai target, habis kontrak, berdoa lagi, ya Allah berikan pekerjaan yang sesuai dengan hobi. Sekalinya selesai ke leasing lagi. 3 kali leasing berarti? Ada 5 kalian lah. 5 kali? 10 tahun kemudian baru terjawab. Ternyata ini gaweannya bola video. Bola video. Setelah 10 Konten tahun. ya? Konten. Ya akhirnya fokus, kada lagi begawi di leasing, stop. Jadi memfokuskan di bikin video. Berapa orang? Apa itu? Atau sendirian aja? Karena kan pasti tukang videonya ada. Ada kita Tukang editornya, editnya ada. ada tim. Ada timnya. Ada tim tukang kamera edit, ulun itu sudah mencakup sudah semuanya tuh dengan pemain-pemain. Pian kalau anda 4 main bisa. Boleh jual lah. Betul, jualan kan memang cari pemain. Yang ada gini pukul cocok pian, pas lah. Iya juga Pak. Nah, berarti Pian ini jadi bos kalau begitu, menggaji orang lah. Bujur. Iya. Usaha itu loh, Iya. usaha. Nah, Jalan orang. kalau kita kembali ke teks, kalau tadi kita kan kita coba menggali sebenarnya siapa geran sosok Julak Ato ini kan. Julak Ato ternyata memang ini orang Samarinda asli. Asli Samarinda. Lahir di Samarinda. Samarinda. Orang tua masih di sini. Masih Samarinda. Asli. Keluarga di sini lah. Semuanya di sini. Semua di sini. Nah, kita kembali ke konteks podcast Time ini lebih ke hoax. Nah, bicara hoax ini kan sekarang yang ramai itu adalah hoax di medsos. Bujur. Ke kontennya Julak Ato. Saya yakin dan kita Sobat Busam ini juga yakin mungkin bahwa pasti kena hoax deh. Pasti berapa kali pernah kena hoax atau mungkin berapa kali, mungkin ratusan kali, ribuan kali. Nah, pertama yang saya tanya adalah apa pendapatnya Julak Ato terhadap hoax? Apa yang dibayangan Julak Ato ini? Kalau hoax itu kan ibaratnya ya orang tuh berita palsu. Ya, berita palsu. Yang kalau sekarang ini kan kalau orang share di video IG apa gimana tuh kan di medsos, kalau netizennya melihat kada tahu itu asli atau kada, main hantam aja, main komen aja. Padahalnya harus mencari kebenarannya dulu tuh kayak aslinya. Ulun pernah kena hoax sekali. Nah, ini pernah sekali orang itu pernah mendos. Jadi orang Samarinda nih. Yang mendosnya orang luar. Di luar Samarinda? Di luar. Berarti orang Samarinda baik-baik nih berarti nih? Iya, Samarinda baik-baik. Jadi
di endorse kan ini apa namanya kayak giveaway. Jadi giveaway sebut nama 5 pokoknya ada tinggal tag dapat 5 sekalinya ulun nge-share di IG ternyata banyak yang ikut. Jadi setiap orang yang ikut itu menang semuanya. Dianggapnya menang. Jadi orang tuh menang disuruhnya ngirimi biaya ini apa segala. Wah kacau itu. Akhirnya ulun tahu itu memang penipuan. Setelah cek sudah hapus. Bukan orang Samarinda. Lain orang Samarinda. Samarinda baik-baik lah. Baik-baik. Kita berdua orang baik-baik. Iya. Ada SKCK loh. Ada. Baik sih. Nah, tapi kita bisa dilacak itu orang itu siapa? Itu bisa dilacak dari HP-nya kan. Nah, dilacak kan ada aplikasinya tuh. Ternyata memang sudah pernah memang orang tuh nipu. Udah dilaporkan ke pihak berwajib? Sudah itu banyak melaporkan. Kasihan yang kena. Jadi sudah hoak. Kadang kita hoak ini kadang gini. Kadang berita tuh kadang bisa dipotong-potong. Kadang bisa juga berita lama diangkat lagi. Betul. Namanya kita kan melihat, namanya kita ini pasti tukang komen sudah. Nggak peduli atau gimana komen. Padahal aslinya nggak benar itu. Makanya solusinya itu satu aja. Nggak usah main medsos. Wah, dan ada follower pian kan? Nah, itu enggak yang lainnya itu. Itu. Tapi bisa kalau kayak itu tuh kan kalau ada berita hoax kayak itu kita cek dulu kreatif videonya, cek harus teliti. Kalau ada ya kacau. Hoax kalau di medsos atau pian ini pasti lebih ke prank lah. Ya hampir mirip, mungkin mirip ya, sama berarti ya. Pernah nggak gitu kan? Selain tadi yang endorse, yang itu aja. Kalau yang lainnya, misalnya ada kabar julak, nih ada ini. Oh ada. Misalnya orang minta bantuan, minta sumbangan dana. Ada yang lagi membutuhkan. Bantu nge-share. Ternyata beritanya itu orang tuh nggak ada sudah yang diminta bantuan tuh nggak ada. Dia ngumpulkan banyak itu. Akhirnya sempat dilacak, ditelepon, langsung orang ngomel-ngomel lalu kena blokir. Itu termasuk hoax gitu kok. Masuk, kalau ngomongnya yang palsu tuh masuk. Berita tidak benar, menyesatkan, semua itu adalah hoax. Banyak tuh di sini. Nah, siapa tahu pernah juga mungkin ada orang minta bantuan, ada atau apa, ternyata orangnya kaya aja, sugih aja. Pernah lah itu. Kalau itu belum pernah. Cuma yang orang ajak minta bantuan, minta tolong, apa segala kan. Pernah juga. Tapi jauh-jauh itu orangnya minta. Sempat dibantu lah? Ada sebagian sempat kalau tapi pas sudah pernah gitu mengalami pas ada model gitu lagi sudah harus dibantu. Nah kita ini sekarang Julak mungkin tahu lah kalau Julaknya biasa mengedukasi ke masyarakat. Kita ini kan tahun politik nih juga. Jujur. Ini hoax ini semakin ramai nih. Ya tahun politik berarti lebih ke pesta demokrasinya. Ini calon legislatif mulai ramai, mau pilkada lagi, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, pemilihan bupati, pemilihan presiden. Adakah juga yang pernah coba masuk ke kontennya ke Julak untuk ngajak bagaimana memberikan informasi yang menyesatkan terhadap calon-calon tertentu, ada nggak? Kalau pas saya menjelang pemilu gitu kan biasanya Julak ini memang banyak dapat endosan. Orang minta dipromosikan anggota caleg apa segala. Nah, kalau yang pernah bikin tapi nggak usah kita sebutkan namanya. Tapi bukan di Samarinda. Pernah bikin kayak misalnya mau mencalonkan diri jadi salah satu pimpinan di daerah mana itu. Cuma dia ini sama kan ada musuhnya tuh. Jadi musuhnya ini mencari kesalahan yang lama lalu dipotong, itu yang digoreng. Pernah itu? Pernah Julak kayak gitu? Tapi yang bikin lain kalau Julak jadi pemain, bintang tamu pemain. Karena bukan langsung ke Julak, ke orang lain. Jadi cuma talent aja kan. Ngerinya orang nih, bilang saling menjatuhkan dengan mencari kesalahan sedikit. Betul. Dapatnya itu yang di-share-nya, tapi dibikin video dengan tema singgungan. Yang menyinggung situ. Memang ngeri itu. Ada nggak tawaran terbaru nih buat Julak kayak begitu?
Ini ada. Ada yang begitu. Yang maksudnya tuh nanti Ada. buatkan aku, tapi aku mau jatuhkan yang itu. Tapi itu dulu kan. Nah sekarang nggak mau lagi begitu sudah. Jadi kalau ada hal-hal yang kayak menjatuhkan kayak model hoki itu tolak. Orang langsung tolak jelas mau. Jangan, bahaya itu. Tapi kalau dia cuma nyalon aja, minta endorsekan untuk dia sendiri. Kalau calo mempromosikan dirinya, programnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang bikin sambil menjatuhkan pihak satu-satu yang lain, jangan, usah. Ini pertanyaan standar. Iya. Kenapa nggak mau? Padahal misalnya dia berani memberikan, mohon maaf, Iya. ganjaran royalti yang Iya. cukup besar misalnya. Mau nggak? Kita tuh ada namanya amal jariah dengan dosa jariah. Iya, iya, iya. Iya. Kita ubah ke podcast ini jadi kalau kita bikin video yang model begitu, kita menyebarkan berita hoax sama segala, selama berita hoax itu tidak dihapus dan kita pelakunya tuh kita membantu bikin itu, nah otomatis dosanya jalan. Jadi pas kita lagi malam-malam itu kita nyaman guring malam tuh kok. Kita guring tuh dosa masuk terus, itulah makanya menolak. Tapi kan bukan julak. Julak kan hanya untuk memberikan nanonya aja. Sama aja. Konten aja. Sama aja kita kena ya kan. Pelaku. Tapi bayarannya besar loh julak. Bayarannya besar itu loh, kada sebanding dengan namanya yang terus berjalan itu. Iya. Artinya di kesempatan ini julak menyatakan, apalagi di hadapannya Jujur. sobat Busama ID ini tolak yang begitulah. Pokoknya kalau bikin video seputar hoax apa segala itu nggak mau. Tapi pernah bikin video berita tentang hoax. Cara apa mencegah berita hoax. Kau pernah sosialisasi. Ya ini bagian dari kita sosialisasi itu sebenarnya. Iya. Bagaimana masyarakat, terutama sobat Busama ID ini kita mintakan untuk jangan terjebak di persoalan hoax seperti itu, ya kan. Nah, tahun politik. Kemudian selain politik ada ekonomi, ada sosial. Anda nggak pernah juga ditawarin hal yang begitu? Untuk ya biasalah persaingan bisnis misalnya. Jadi akhirnya di-endorsekan ini tapi nyenggol kepentingan bisnis yang lain. Oh, kalau itu belum ada. Belum berarti bakal mau nih. Belum. Jangan. Pokoknya Jangan juga. intinya tuh kalau kita bikin video asal itu kadang menjatuhkan apa segala, jangan. Nah, apalagi kalau misalnya bikin bisnis kayak ekonomi gitu kan. Sambil menjatuhkan usaha lain, jangan itu. Kalau mau menjatuhkan usaha lain itu mending sekalian siram banyak kuburan aja. Atau siram minyak bakar sekalian. Minyak bakar selesai. Jangan gitu. Kita cari yang aman-aman. Iya. Nah, saya sedikit bertanya, walaupun julak lebih ke komedi, tapi pasti julak juga pasti pemikiran. Ini masalah hoax ini masih rame. Di mana-mana masih, pokoknya apalagi di medsos. Apalagi ini politik, ekonomi, bisnis, apa semua, sosial semua. Julak melihatnya makin ramai, aparat nih bertindak enggak gitu? Julak, penglihatan julak sebagai masyarakat umum. Kalau sekarang itu berita hoax itu memang banyak di medsos. Cuma kada ada tindakan. Tindakan itu ada kalau sudah viral. Kalau sudah viral, rame, baru bertindak. Harusnya dari awal lah. Enggak, yang misalnya kayak contoh jalanan rusak di mana kan. Itu bikin video sering orang biasa-biasa aja. Sudah demo, sudah apa segala macam nyinggung gimana, biasa aja. Pas orang bikin video, pas video itu viral, baru. Jadi kebanyakan sekarang tuh pemerintah tuh bergerak ketika ada yang viral. Gitu. Seharusnya dicegah. Dicegah. Karena sekarang paling nyaman sudah orang kalau dulu kita mau bersuara susah lah. Sekarang gampang bikin video. Nah, ini masyarakat ternyata ramai buat hoax. Kalau julak melihat aturan sebenarnya menakuti nggak? Karena aturan sebenarnya kita ada punya undang-undang ITE namanya, Informasi dan Transaksi Elektronik. Situ ancaman hukumannya banyak, bahkan dendanya sampai 750 juta. Ternyata itu tidak memberikan efek jerah kepada mereka. Kalau julak melihat nih, masyarakat mungkin enggak ini juga melihat aturan itu. Ternyata banyak masih hoax gitu. Tapi kalau dari sudut pandang Bang Julak, yang bikin hoax itu sebetulnya oknum tertentu.
oknum tertentu. Ada yang memanfaatkan. Bukan gaya orang pribadi gimana oknum tertentu. Dan bikinnya tuh gampang aja, dia bikin akun-akun bodong. Iya. Ya kan, bikin sebar hoax, selesai, tutup, bikin lagi yang baru. Iya benar. Itu bikin. Jadi hoax itu disebarkan sebetulnya bukan kayak kita yang awam. Itu ada oknum-oknum tertentu itu memang sengaja. Itu dari pandangan lah, dari pandangan. Ya betul, makanya. Kalau orang sudah selesai tutup, hapus. Misalnya dia menyebarkan hoax, apalagi pas mau pemilu apa segala tuh, ada apapun naik itu sudah. Bahkan waktu orang saking sadarnya tuh, padahal kejadiannya itu sudah 5 tahun yang lalu, diangkat, diedit sedikit, orang tahu. Nah di komen tuh banyak komen. Ada tuh nanti yang komen, ini video lama, bilangnya, nah itu sudah. Iya betul. Gitu. Oke. Yang terakhir ini kita sudah mau di akhir waktu. Sumatnya. Kayaknya kita sambung lagi. Iya. Tapi ini terakhir, Julak saya mintakan kita Sobat Busa Media mau dengar nih apa pesan moralnya Julak nih supaya masyarakat, terutama Sobat Busa Media yang di sana supaya tidak terjebak hoax, tidak ikut menyebarkan hoax. Intinya menangkal hoax itu seperti apa? Menurut versinya Julak nih. Kalau menurut versi Julak, hoax itu sebelum berita itu sering ada muncul di medsos. Jadi sebelum kita untuk melihat hoax atau enggak, pertama kita lihat video dulu. Iya. Kadang orang tuh ngeliat video langsung komen. Lihat video dulu, liatin dulu betul atau enggak, selesai sampai habis. Kadang orang tuh, atau kalau misalnya enggak mau lihat videonya, baca komennya, liatin dulu. Tuh kadang video lama atau gimana itu hoax. Cegah. Habis tuh yang mencegah hoax, jangan sampai ikut kita men-share berita hoax. Itu secara tidak langsung kita sama aja men-share kejahatan. Betul. Memang orang mengira kalau dulu kan orang mulutmu harimaumu, ya. Sekarang jarimu masa harimau. Jari harimaumu. Kalau dulu kan mulutmu harimau, sekarang jari. Nah pertama hati-hati. Kalau melihat ada berita itu dilihatin dulu, jangan langsung komen. Itu habis itu lebih cara penanggalannya kita harus imbangi. Banyaki sosialisasi, bikin video mencegah hoax. Karena sekarang lebih banyak berita hoax daripada berita tidak hoax. Iya. Ibaratnya bikin sosialisasi ini berita hoax ini, ibaratnya sekarang bahkan ada itu bikin, tapi itu enggak viral. Bikin mencegah ini bagaimana. Jadi solusinya bikinlah video tentang pencegahan. Artinya masyarakat ini cerdas lah bermedsos. Ya, cerdas. Nah, salah satunya tadi sharing dulu, lihat dulu nih bujur ada videonya. Video yang lama 10 tahun yang lalu dijadikan dikira update apa ya. Habis itu lebih cerdas. Habis itu kita sebagai masyarakat atau gimana kan bikin bukan saingannya, mengimbangi. Jadi di konten itu ada konten yang positif, ada yang negatif. Kalau kebanyakan negatif, tenggelam positifnya. Kita bikin nih konten dengan versi yang komedi, sosialisasi tentang pencegahan hoax dengan versi komedi. Kalau serius orang nggak mau nonton. Iya juga bujur. Ya lah, serius kita bawa yang komedi, yang sekiranya sampai langsung. Sudah sering pernah melihat berita di medsos tentang pencegahan hoax versi komedi. Adakah Julak? Ada. Sudah pernah lihat belum? Belum pernah. Bikin dengan Julak. Ya. Kalau begitu Julak kan yang bikin nggak? Atau kita bikin? Bikin. Oke, Julak Atoila. Iya. Ini penghujung. Tadi sudah ada closing statement dari Julak. Artinya Julak juga komitmen dari konten-kontennya Julak Atoy nanti semuanya itu bukan hoax. Ya, bukan hoax. Dan pastikan tidak akan menyebarkan hoax. Artinya siapa yang menjadi pengikutnya atau followernya baik di IG, YouTube, TikTok, Facebook-nya Julak Atoy, kita sama-sama anti hoax. Gitu ya, Julak ya? Iya. Baik, sobat Busa Media sekalian, dengan sudah tadi ada closing statement dan juga komitmen bicara komitmen anti hoaxnya dari Julak Atoy, berarti berakhir juga podcast hitam kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Dan terima kasih juga buat Sama-sama. Ya. Julak Ato yang sibuk ini Ya. buat konten di mana-mana. Katanya hari Jumat malah mau konser ibadah atau apa? Khusus Jumat kalau Khusus Jumat. Khusus Jumat. Tapi khusus untuk Khusus Busam ID ID. tetap datang di studio. Iya, setelah dia jam. Baik, terima kasih sobat Busam ID sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.